Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya bre. Pernah nggak kepikiran sama seseorang terus-terusan kayak mereka tinggal gratis di otak kita? Bisa mantan, gebetan, atau bahkan orang yang cuma sekadar lewat di hidup kita. Rasanya mereka kayak bikin base camp permanen di kepala, tanpa izin, tanpa alasan, tapi selalu muncul di momen-momen random. Kayak, serius nih, apa-apaan ini? Nah, kalau kamu pikir ini cuma error random di otak, ternyata nggak loh. Ada teori menarik dari salah satu tokoh psikologi legendaris, Carl Jung, yang bilang kalau fenomena ini tuh punya arti lebih dalam. Menurut Jung, kalau seseorang terus nongkrong di pikiran kita, itu bukan kebetulan. Bisa jadi ini adalah petunjuk besar buat kita memahami diri sendiri lebih baik. Coba pikirin lagi deh. Apa ini soal cinta, obsesi, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang bahkan kita sendiri belum sadar? Penasaran nggak ini arahnya kemana? Nah kali ini kita bakal nyelam lebih dalam ke teori-teori epik dari Carl Jung. Ada tentang shadow self, anima dan animus projection, sampai misteri keren bernama synchronicity. Teori-teori ini tuh nggak cuma bikin kita ngerti si orang itu, tapi juga bikin kita lebih paham tentang diri sendiri. Siapa tahu, abis ini kita bisa ngelihat semuanya dari sudut pandang yang beda. Jadi, siap-siap ya, karena yang bakal kita bahas bukan cuma soal dia, mungkin ternyata ini sama sekali bukan tentang dia, tapi lebih ke tentang kamu. Let's dive in, dan mari kita bongkar bareng apa yang sebenarnya terjadi di kepala kita ini. Pertama, who looks outside dreams, who looks inside awakes. Artinya simple tuh gini, kalau kita sibuk ngejar dunia luar terus, ya, cuma mimpi doang yang kita dapat. Tapi kalau berani ngelihat ke dalam diri sendiri, kita bisa bangun dan kenal siapa kita sebenarnya. Jung percaya pikiran manusia itu kayak labirin, rumit, penuh lorong gelap, tapi juga nyimpen harta karun berupa pemahaman diri. Masalahnya, kebanyakan dari kita malah cuma ngiter atau fokus di permukaan, sibuk sama drama sehari-hari, sementara alam bawah sadar kita kerja lembur di belakang layar. Coba bayangin pikiranmu kayak gunung es. Bagian kecil yang kelihatan di atas air itu semua yang kamu sadar. Pikiran, perasaan, sama kenangan. Tapi bagian yang gede, yang ngumpet di bawah air, itulah alam bawah sadar. Dan di sanalah semua aksi sebenarnya terjadi. Di situ ada keinginan yang nggak kamu akui, emosi yang nggak selesai, sama ketakutan yang diam-diam kamu simpen. Nah, waktu ada orang yang terus-terusan muncul di pikiranmu, menurut Jung, itu bukan kebetulan. Itu tanda kalau ada sesuatu yang terpendam di alam bawah sadar kamu yang lagi minta perhatian. Mungkin aja orang itu pernah ngomong sesuatu yang nyentuh memori lama. Atau, mungkin mereka punya sifat yang sebenarnya kamu pengen punya. Intinya, ini semua bukan kejadian random. Jung nyebut ini sinyal. Alam bawah sadarmu lagi bilang, coba deh, perhatiin ini. Tapi tenang aja, bukan berarti kamu bakal dihantui sosok itu selamanya. Ini lebih ke kesempatan buat ngenalin dirimu lebih dalam. Yang menarik, ketika kamu berani ngulik lebih jauh, kamu bisa nemuin jawaban yang nggak cuman soal orang itu, tapi soal diri kamu sendiri. Kadang, kita terlalu fokus ke siapa yang muncul di pikiran, sampai lupa buat nanya, kenapa mereka bisa muncul? Apa yang sebenarnya mereka bangkitkan dalam diri kita? Itu bisa jadi clue penting untuk perjalanan mengenal diri. Jadi, pesan pentingnya, jangan cuma berhenti di permukaan. Kalau pikiranmu lagi teriak soal seseorang, coba dengarkan baik-baik. Bisa jadi, itu adalah pintu masuk buat ngenalin hal besar tentang dirimu yang selama ini nggak kamu sadari. Dan itu guys, adalah langkah pertama menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Nah lanjut. Yang kedua konsep shadow. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan soal bayangan yang ngikutin kamu di jalan ya. Shadow yang dimaksud Jung adalah bagian dari dirimu yang kamu pendam, tolak, atau bahkan nggak sadar ada, karena nggak cocok sama citra ideal yang kamu pengen tampilkan. Nah, inilah bagian seru dan agak mind-blowingnya. Orang-orang yang terus muncul di pikiranmu itu, bisa jadi sebenarnya adalah shadow kamu yang lagi nyamar. Misalnya, kamu kagum banget sama kepercayaan diri seseorang, tapi di dalam hati, kamu sendiri sering merasa nggak cukup percaya diri. Atau, kamu tertarik sama sisi kreatif mereka karena kamu udah lama nggak kasih ruang buat kreativitasmu sendiri. Di sisi lain, ada orang yang mungkin bikin kamu kesal setengah mati karena mereka punya sifat yang diam-diam juga ada di dirimu, tapi kamu nggak mau ngakuin. Contohnya,
mereka terlihat arogan atau impulsif, dan ternyata itu cerminan kecil dari dirimu yang kamu abaikan. Jung percaya, hubungan kita sama orang lain itu seringkali jadi cermin buat hubungan kita sama diri sendiri. Jadi, kalau ada seseorang yang terus nongkrong di pikiranmu, bisa jadi mereka merepresentasikan bagian dari shadow kamu yang lagi minta perhatian. Ini kayak pesan dari alam bawah sadar yang bilang, "Hey, ingat aku dong, kita harus ngobrol nih." Dan tahu nggak, kalau kamu berani jujur sama diri sendiri, ini bisa jadi momen yang super berharga buat pertumbuhanmu. Daripada terus-terusan mikirin kenapa kamu nggak bisa ngelupain mereka, coba deh ganti perspektif. Tanya ke diri sendiri, sebenarnya bagian dari diriku yang mana sih yang mereka cerminkan? Ketika kamu mulai melihat mereka bukan cuma sebagai orang lain, tapi juga sebagai pengingat akan sesuatu dalam dirimu, kamu bisa mulai belajar dan berkembang. Karena, kenyataannya, shadow itu nggak perlu ditakutin, tapi perlu dieksplorasi. Seperti yang Jung bilang, seseorang nggak akan tercerahkan cuma dengan membayangkan sosok-sosok terang, tapi dengan menyadari kegelapan yang ada. Jadi, yuk, kita coba berdamai sama shadow ini. Mungkin jawabannya nggak ada di mereka, tapi ada di dalam dirimu sendiri. Dan itu justru bikin perjalanan ini makin seru. Nah, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke konsep yang nggak kalah seru dari Carl Jung, yaitu anima dan animus. Ini adalah bagian dari jiwa kita yang mewakili aspek feminin dan maskulin. Kalau dijelasin simple, anima adalah sisi feminin dalam diri pria, sedangkan animus adalah sisi maskulin dalam diri wanita. Tapi, jangan keburu mikir ini soal gender ya. Jung lebih ngomongin ini sebagai simbol yang ada di setiap orang, nggak peduli identitas mereka. Jadi, apa hubungannya konsep ini sama seseorang yang terus nongkrong di pikiran kamu? Menurut Jung, kalau kamu keinget terus sama seseorang, bisa jadi mereka nyambung banget sama anima atau animus kamu. Mungkin mereka cocok sama gambaran ideal pasangan yang ada di bawah sadar kamu. Atau mereka ngebangkitin sifat-sifat tertentu dalam diri kamu yang selama ini nggak kamu sadari. Contohnya, kamu bisa aja tertarik sama kedalaman emosi mereka, karena itu adalah sesuatu yang kamu sendiri diam-diam lagi cari dalam hidupmu. Tapi, ada plot twist nih. Kadang, anima atau animus ini bisa bikin ilusi. Artinya, kamu nggak ngelihat orang itu sebagaimana mereka sebenarnya, tapi lebih ke versi ideal yang diproyeksikan oleh alam bawah sadar kamu. Ini bisa bikin kamu merasa bingung banget sama perasaanmu sendiri. Jadi, mungkin kamu mikir kamu obsesi sama mereka, padahal itu lebih ke soal apa yang mereka representasikan dalam diri kamu. Paham soal dinamika ini bisa jadi game changer banget. Alih-alih terus nanya, kenapa sih aku nggak bisa berhenti mikirin dia? Coba ubah fokus ke bagian dari diri gua yang mana sih yang mereka bangkitin. Ini pengingat penting bahwa orang-orang yang terus muncul di pikiran kita seringkali adalah refleksi dari sisi terdalam diri kita sendiri. Seru kan kalau kita bisa mulai ngenalin diri lebih dalam dari sini? Nah, lanjut guys. Sekarang kita masuk ke konsep yang benar-benar seru dari Carl Jung, yaitu proyeksi. Ini nih, bagian di mana segala sesuatunya jadi makin menarik. Jung percaya bahwa banyak hal yang kita rasakan tentang orang lain sebenarnya nggak terlalu berhubungan sama mereka, tapi lebih ke diri kita sendiri. Fenomena ini disebut proyeksi. Misalnya, kamu ngagumin seseorang karena ambisinya yang tinggi. Tapi, sebenarnya itu mungkin kualitas yang kamu pengen banget buat punya lebih banyak, atau mungkin kamu udah punya tapi belum sepenuhnya mengakuinya. Atau, kamu nggak suka sama seseorang karena mereka ngingetin kamu sama sesuatu yang kamu takutin tentang diri sendiri. Seperti jadi terlalu kritis atau emosional yang jauh. Intinya, alam bawah sadarmu lagi pakai orang itu sebagai layar buat proyeksi bagian dari jiwamu yang butuh perhatian. Tapi, ada bagian yang tricky di sini. Karena proyeksi terasa sangat nyata, gampang banget buat salah paham dan mengira perasaan itu adalah fakta. Kamu bisa aja mikir, mereka itu orang yang luar biasa atau sebaliknya. Mereka benar-benar buruk, tanpa sadar bahwa sebenarnya kamu lagi ngomongin diri kamu sendiri. Jung melihat ini sebagai peluang besar buat berkembang. Jadi, ketika kamu ketahuan lagi obses mikirin seseorang, entah itu positif atau negatif, coba berhenti dulu dan tanyain ke diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya aku lihat di sini? Apa ini ngomongin tentang aku? Dengan memahami proyeksi ini, kamu bisa reclaim bagian dari diri kamu dan berhenti ngasih kekuatan berlebihan ke orang lain atas pikiranmu. Ngomong-ngomong soal proyeksi,
Ada juga konsep selanjutnya dari Jung, yang juga nggak kalah menarik, yaitu sinkronisitas. Sinkronisitas ini bukan cuma kebetulan belaka. Pernah nggak kamu mikir sama seseorang terus-terusan, terus tiba-tiba mereka nge-text kamu beberapa detik kemudian? Atau kamu udah mikirin mereka selama berminggu-minggu, terus pas lagi jalan-jalan malah ketemu di tempat yang paling nggak terduga? Rasanya kayak semesta lagi ngedipin mata atau main-main sama kamu. Jung menyebut fenomena ini sebagai sinkronisitas atau kebetulan bermakna, dan dia yakin ini nggak kebetulan sama sekali. Jung mendefinisikan sinkronisitas sebagai kejadian yang terhubung bukan karena sebab akibat, tapi karena maknanya. Jadi, ketika pikiranmu dan kejadian eksternal selaras dengan cara yang terasa signifikan, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang bekerja. Mungkin alam bawah sadarmu begitu fokus sama orang ini sampai-sampai mempengaruhi persepsi realitasmu. Atau mungkin ada kekuatan tak terlihat yang menghubungkan dunia batinmu dengan dunia luar. Tapi yang paling penting, sinkronisitas bukan cuma soal kebetulan acak. Jung percaya ini adalah panggilan untuk bertindak, momen untuk merenung kenapa orang ini muncul dalam hidupmu dan apa yang seharusnya kamu pelajari dari situ. Jadi, kalau ada kejadian sinkronis yang terjadi, jangan cuma dianggap kebetulan aja. Anggap itu sebagai isyarat dari semesta atau alam bawah sadar kamu untuk menggali lebih dalam. Mungkin mereka memicu emosi yang belum terselesaikan, mewakili jalur yang kamu takuti untuk ditempuh, atau mungkin mereka di sini cuma buat ngingetin kamu tentang kekuatanmu sendiri untuk menciptakan makna. Intinya, Jung bilang sinkronisitas adalah realitas yang selalu ada bagi mereka yang punya mata untuk melihat. Jadi, yuk mulai perhatikan tanda-tanda ini dan gunakan untuk memahami diri kamu lebih dalam lagi. Oke, kita udah ngebahas teori-teori dari Carl Jung yang bikin mind-blowing, tapi kamu pasti mikir, terus aku mesti ngapain kalau ada orang yang nggak bisa keluar dari pikiran aku? Nah, kabar baiknya, ide-ide Jung ini bukan cuma keren buat dipelajari, tapi juga bisa jadi alat praktis buat kamu memahami diri sendiri dan berkembang. Yuk kita bahas langkah-langkah santai yang bisa kamu coba buat decode pesan dari pikiranmu. Langkah pertama, refleksi. Coba tanya ke diri sendiri, apa sih emosi yang muncul tiap kali kamu mikirin orang ini? Apakah kamu terinspirasi sama kepercayaan diri mereka? Atau mungkin frustrasi karena sikap mereka yang kayak nggak peduli? Bisa juga kamu tertarik sama keberanian mereka buat nyobain hal-hal baru. Pokoknya, coba deh jujur sama perasaan yang muncul. Ini langkah pertama buat tahu mereka sebenarnya merepresentasikan apa dalam hidup kamu. Langkah kedua, analisis. Setelah tahu perasaanmu, sekarang saatnya gali lebih dalam. Misalnya, kalau kamu ngagumin kreativitas mereka, bisa jadi itu karena kamu sendiri lagi haus sama sisi kreatifmu yang selama ini terabaikan. Atau, kalau penolakan dari mereka bikin kamu sakit hati, mungkin itu adalah alarm tentang luka lama soal rasa percaya dirimu. Cara simpelnya, coba journaling atau meditasi. Duduk, tulis, atau pikirin apa aja yang lagi kamu rasain dan kenapa. Kadang, jawaban yang kamu cari itu sebenarnya udah ada di dalam diri kamu. Cuman butuh sedikit usaha buat menggalinya. Langkah ketiga, maknai. Setelah kamu refleksi dan analisis, jangan cuma berhenti di, oh ternyata gitu. Tapi coba pikirin, apa yang bisa gue pelajari dari sini? Apakah ini tentang membangun rasa percaya diri, berdamai sama masa lalu, atau bahkan ngehargai sisi lain dari dirimu sendiri? Yang jelas, ini bukan soal mereka, tapi soal kamu. Orang itu cuma jadi cermin buat kamu belajar lebih jauh tentang diri sendiri. Langkah terakhir, tindakan. Ini bagian yang penting banget. Setelah refleksi dan analisis, jangan cuma berhenti di situ. Pakai insight itu buat berubah. Misalnya, kalau kamu sadar butuh lebih percaya diri, mulailah melatihnya. Kalau kamu merasa kreativitasmu kurang, cari cara buat eksplor sisi itu. Atau kalau kamu sadar ada luka emosional yang belum sembuh, cari cara buat menyembuhkannya. Ingat, ini bukan soal mereka, tapi soal kamu. Fokusnya adalah nge-upgrade diri sendiri. So guys, kenapa langkah-langkah ini penting? Karena dengan decode pikiranmu, kamu bisa ngubah lingkaran obsesif yang nggak ada habisnya, jadi peta jalan buat pertumbuhan pribadi. Kayak yang Jung bilang, sampai kamu menyadari apa yang nggak kamu sadari, itu akan mengendalikan hidupmu dan kamu akan menyebutnya takdir. Jadi, jangan biarin pikiran kamu ngontrol kamu terus. Ambil kendali dan pahami apa yang sebenarnya pikiran kamu coba sampaikan.
Jadi, next time kamu lagi nggak bisa berhenti mikirin seseorang, jangan buru-buru sebel atau bingung. Anggap aja itu undangan dari alam bawah sadar kamu buat ngobrol lebih dalam sama diri sendiri. In the end, ini bukan soal mereka, tapi soal kamu. Orang-orang yang terus ada di pikiran kita seringkali jadi kunci buat kita tumbuh. Jadi, tarik napas dalam-dalam, beranikan diri buat menyelam, dan temukan apa yang sebenarnya pikiranmu coba sampaikan selama ini. Siapa tahu, ini adalah awal dari perjalanan keren buat jadi versi terbaik dari dirimu. So guys, itu aja buat hari ini. Sehat selalu, semoga harimu menyenangkan, dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.